Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu biar sayang kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Dwi Rizky Wulandari. Yang kedua ada M. Ilham Ramadan. Yang ketiga ada Melia Putri. Yang keempat ada Nila Indriani. Yang kelima ada Dani Febriansah. Dan yang keenam ada Isnaini. Semoga dari perkenalan kami ini kalian bisa mengenal kami dan bisa menyayangi kami. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pemantik berdasarkan 4C, yaitu konsep, connection, challenge, and change. Yang pertama, ada konsep atau hal baru. Pertanyaannya, konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video ini? Kemudian yang kedua, hal yang ditemukan. Pertanyaannya, hal-hal apa yang Anda temukan di dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan? Kemudian yang keempat, perubahan. Pertanyaannya, perubahan apa yang ada di dalam bersikap, pola pikir, tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di dalam video tersebut? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep atau hal baru berdasarkan video pembelajaran yang telah kita saksikan sebelumnya. Di sini yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Mulai dari persiapan belajar, minat, profil, atau gaya belajar. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode dan pendekatan yang berbeda antara satu peserta didik yang satu dengan yang lain, yang mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik yang berbeda. Proses ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri lebih menekankan kemampuan otak atau mind. Namun, agar seimbang, peserta didik harus dibekali dengan pengolahan hati yang baik. Hal itu disebut dengan pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat kemampuan mengolah diri agar dapat menjalankan semua aktivitas dengan baik, atau disebut dengan gaya parenting atau resiliensi. Oke, selanjutnya kelompok dibagi berdasarkan pada tingkat kesiapan peserta didik. Yang pertama, kelompok 1 belajar dibimbing oleh guru. Kelompok 2, kemampuan peserta didik dianggap mampu mengerjakan soal, namun masih membutuhkan dengan bantuan guru. Yang ketiga, di mana kelompok 3 sudah mampu memecahkan permasalahannya secara mandiri. Belum bisa Anda terima atau menjadi tantangan. Konsep atau hal baru yang menjadi tantangan yaitu dalam menerapkan kemampuan mengolah diri agar dapat menjalankan semua aktivitas dengan baik, yang disebut daya penting atau resiliensi. Resiliensi merupakan salah satu kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional. Perubahan apa dalam bersikap atau pola pikir atau tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru? Yang pertama, tambahan jam belajar bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Kedua, bagi peserta didik yang menyelesaikan tugas lebih dahulu dapat membantu kelompok lainnya dalam menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga, dalam pembagian kelompok akan dilakukan secara heterogen dengan tujuan agar peserta didik dapat terdorong untuk membantu temannya yang membutuhkan arahan di kelompok yang sama, sehingga peserta didik dengan kemampuan rendah dapat meningkatkan kemampuannya serta pengertian yang dimiliki peserta didik dengan kemampuan tinggi akan mendalam. Untuk penarikan kesimpulan, seharusnya guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Jikalau ada perbedaan pendapat atau jawaban dari peserta didik yang tidak sesuai dengan jawaban yang benar, maka dari sini guru memberikan kesimpulan yang benar untuk menyamakan persepsi semua peserta didik.